Assalamualaikum teman-teman. Kami dari tim Analytical Procedure. Kami beranggotakan 5 orang. Pertama, Ana Marakonita sebagai tim auditor. Yang kedua, Lilis Septiana sebagai klien bisnis. Yang ketiga, Ani Fitrotunisa sebagai tim auditor. Yang keempat, Reni Murniasari sebagai tim auditor. Dan yang terakhir, Muhammad Ulil Albab sebagai tim auditor. Dosen kami yaitu Ibu Yayu Putri Senjani SEMSC. Kami dari Prodi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Perkenalkan, nama saya Anna Markonita. Saya dari KAP Remi. Kunjungan saya di sini bertujuan untuk mewawancarai Ibu terkait informasi dan data-data yang akan digunakan untuk kelanjutan proses audit dari KAP kami untuk perusahaan Ibu. Oh iya, baiklah. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin menyerahkan terkait informasi dan data-data yang telah saya peroleh dari perusahaan klien untuk yang selanjutnya digunakan untuk proses analisis. Oke, terima kasih Mara atas kerjanya. Nanti saya akan analisis bersama tim auditor. Oke teman-teman auditor, kita akan membahas tentang analisis keuangan pada perusahaan ini. Oke, yang pertama saya ingin mengetahui pendapat saudara Ani. Baik, jika dilihat dari laporan auditor independen pada perusahaan ini yang terdiri dari pernyataan auditor telah mengaudit, tanggung jawab auditor dan opini. Jadi pada entitas ini menurut opini kami sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian dan kami tidak mendapatkan adanya bukti audit yang memadai untuk semua dokumen yang ada terkait dengan rencana manajemen dan prospek bisnis grup untuk masa yang akan datang. Untuk itu, perusahaan ini mendapat opini going concern dari kami dan mendapatkan nilai skor 1 yang dalam penilaiannya kami menggunakan rujukan laporan keuangan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu baru memasukkannya ke dalam tabulasi data. Kasus pada perusahaan Lilis terdapat temuan adanya perbedaan hasil penjualan laporan keuangan. Bahwasanya ditemukan pada saat pemeriksaan terdapat 20.000 unit terjual. Namun laporan dari klien sebesar 18.500 unit terjual. Padahal seharusnya total penjualan setiap produk akan sama dengan laporan angka yang ada di data. Keberadaan salah satu akuntansi ini merupakan salah satu alasan yang mungkin bagi terjadinya fluktuasi tidak biasa. Untuk itu, tim audit dari KAP Reni akan melakukan perhitungan lebih lanjut sesuai dengan standar audit yang ada. Pengujian dalam audit. Dalam mengembangkan rencana audit keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Arendt dan Loeb
BG berpendapat bahwa kelima jenis pengujian ini terdiri dari: pertama, prosedur pemahaman atas pengendalian intern; kedua, pengujian pengendalian intern; ketiga, pengujian substantif atas transaksi; keempat, prosedur analisis; dan kelima, pengujian terinci atas saldo. Adapun saya akan menjelaskan tentang pengujian terinci atas saldo. Dalam melakukan perencanaan audit kinerja, salah satu langkah akhir yang harus dilakukan seorang auditor adalah menyusun program audit atau program pengujian terinci. Program pengujian terinci merupakan bentuk pengorganisasian pekerjaan seorang auditor agar audit dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, di mana program pengujian terinci bertindak sebagai penghubung antara tahap perencanaan dan pelaksanaan audit kinerja. Pengujian terinci atas saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Adapun contoh dari pengujian terinci atas saldo termasuk konfirmasi untuk saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan kontrak dengan pihak lain. Pengujian terinci atas saldo ini adalah penting karena bukti biasanya diperoleh dari sumber yang independen sehingga dapat diandalkan. Pengujian terinci saldo juga dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Ketika prosedur analitis tidak mengungkapkan adanya fluktuasi yang tidak biasa, maka kemungkinan adanya salah saji yang material telah berkurang. Dalam kasus ini, prosedur analitis adalah bagian dari bukti substantif yang mendukung penyajian secara layak atas akun-akun yang berkaitan dan memungkinkan untuk melaksanakan pengujian terinci yang lebih sedikit atas akun-akun tersebut. Dengan kata lain, beberapa prosedur audit tertentu dapat dihapuskan, jumlah sampel dapat dikurangi, atau waktu pelaksanaan prosedur audit ini dapat dipindah lebih jauh dari tanggal neraca. Prosedur analitis mencakup perbandingan dari jumlah-jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang disusun oleh auditor. Biasanya, prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Dua tujuan utama prosedur analitis yang dilakukan pada tahap pelaksanaan audit atas saldo akun adalah pertama, mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, dan kedua, mengurangi pengujian terinci atas saldo. Ada perbedaan mendasar dalam prosedur analitis yang dilakukan dalam tahap perencanaan dan prosedur analitis yang dilakukan dalam tahap pengujian. Pada tahap perencanaan, auditor mungkin menghitung rasio dengan menggunakan data interim, sedangkan pada tahap pengujian saldo akhir, auditor akan menghitung kembali rasio itu dengan menggunakan data setahun penuh. Jika auditor percaya bahwa prosedur analitis yang dilakukan mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji, maka prosedur analitis tambahan dapat dilakukan atau auditor memutuskan untuk memodifikasi pengujian terinci atas saldo. Ketika auditor menyusun jumlah-jumlah yang diharapkan dengan menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun-akun tertentu dalam laporan keuangan auditan dapat diterima, maka pengujian terinci atas saldo dapat dihapuskan atau jumlah sampel dikurangi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.